وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun dari tidurnya, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Wa adinani bidzikri, dan aku diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak ada ketaatan yang telah kita lakukan kecuali itu semua izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun dari tidur kita, kemudian kita mengambil wudu, berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita mengikuti kajian, menuntut ilmu, maka ini semua berasal dari izinnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah rahimahullah. Insyaallah kajian kita pagi hari ini kita akan membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat Allah mengatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Bahwasanya di langit itu ada rizki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat-ayat Allah dengan tertib sebelumnya, maka di sana Allah sebelumnya mengatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin. Bahwasanya di bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala lil muqinin, bagi mereka yang yakin kepada Allah. Memang keyakinan itu bisa kita dapatkan ketika di bumi. Bukan keyakinan bisa kita dapatkan ketika kita di akhirat. Ya, keyakinan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tentang janji-janji Allah. Keyakinan tentang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita yakin ketika kita di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang dia baru bisa merasakan keyakinan ketika mereka di akhirat. Allah mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, bahwasanya kami ini telah melihat dan kami telah mendengar. Farji'na na'mal salihah. Kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa melaksanakan amal saleh. Inna muqinun. Bahwasanya kami ini telah yakin akan ajarannya Allah. Yakin akan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna muqinun. Ya, baru mereka merasakan keyakinan. Padahal keyakinan di mana? Saat di dunia. Ya, tidak ada keraguan akan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun.
dan juga di dalam diri kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Ya, mulai dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, dari daging kemudian Allah ciptakan tulangnya, dibungkus lagi dengan dagingnya, sampai Allah tiupkan ruh, sampai dia menjadi manusia. Ya, kemudian di dalam dasar kita ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ada tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum, dan juga di dalam diri kalian ada tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun? Tidaklah kalian memperhatikannya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kemudian di langit itu ada rizki bagi kalian dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Kalau kita melihat ke langit dan apa yang ada di dalamnya, dan kalau kita melihat di bumi dan apa saja yang ada di dalamnya, dan kita melihat apa yang ada di dalam jasad kita, kita akan mengetahui bahwasanya semua rizki yang di bumi dan semua rizki yang ada di dalam diri kita dan semua rizki yang berada di langit itu semua bersumber dari langit. Au amriman alal arsy istawa, atau bersumber dari mereka, dari dia yang bersemayam di atas arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan. Baik yang zahir, baik yang batin, itu semua berasal dari langit. Ya, karena memang bumi ini itu hanya ada satu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah mengatakan, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Apabila di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur. Ya, jadi yang mengatur urusan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Allah yudabbirul amru minas sama." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur urusan langit dan bumi itu dari langit. Ya, Allah mengatur urusan langit dan bumi. Ya, kapan Allah menurunkan hujan, kapan Allah menerbitkan matahari, kapan Allah memunculkan bulan, bintang, ya, itu semua urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan uruskan rezeki semuanya dari langit. Wahai orang-orang yang dia mencari rezekinya di bumi, ya, orang-orang yang dia mencari rezekinya di bumi, hendaklah dia menengadahkan wajahnya ke atas langit. Ya, Allah mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Wahai Muhammad, bahwasanya kami telah melihat bahwasanya engkau selalu mengadahkan wajahmu ke atas langit. Jadi Rasulullah SAW selalu mengadakannya wajahnya Rasulullah ke atas langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, sehingga dipalingkan yang dulu kiblatnya itu dari Masjidil Aqsa. Kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala ke kiblat tardaha yang Rasulullah SAW ridha. Sehingga dirubah dari Masjidil Haram ila al-Masjidil Haram. Dan Rasulullah SAW selalu mengadahkan wajahnya ke atas langit. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, tempatnya di atas langit. Assalamualaikum. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang salah satu pertanyaan akidah. Ketika mereka mengatakan di mana letaknya Allah Subhanahu wa taala, di mana tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bertanya secara fitrah, sebelum pikiran kita dirusak oleh syubhat-syubhat, bahwasanya Allah itu letaknya di mana? Di atas langit. Bukan Allah di mana-mana. Kalau misalkan ada ayat mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama ilmunya. Ya, bukan zatnya Allah. Bukan zatnya Allah bersama kita. Di mana kita berada, bahwasanya Allah mengiringi kita.
Tetapi yang dimaksud adalah ilmunya Allah itu bersama kita. Ya, ilmunya Allah bersama kita, bukan zatnya. Makanya ketika ada seorang sahabat yang dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia menanyakan, dia memiliki seorang budak wanita dan dia ingin membebaskannya, dan dia bertanya kepada Nabi, apakah memang budaknya ini seseorang yang beriman kepada Allah atau memang budaknya tidak beriman? Dia ingin memastikan. Ya, ingin memastikan. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inni uridu an a'tiqa hadhihi jariyah. Wahai Rasulullah, bahwasanya aku ingin membebaskan budakku. Walastu adri am hiya mu'minatan am la. Dan aku tidak mengetahui apakah dia seorang yang beriman kepada Allah atau bukan orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW hanya memberikan satu pertanyaan yang menunjukkan dia orang beriman atau tidak. Nabi mengatakan, Aina Allah? Di mana Allah? Fa'asyarat bi usbu'iha ila sama. Dan dia memberikan isyarat dengan jarinya bahwasanya Allah itu di atas langit. Maka Nabi mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah budakmu, karena memang dia seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, fasabbih bismi rabbikal a'la. Bertasbihlah kalian kepada Zat yang maha tinggi. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-a'la. Ya, yang maha tinggi. Kalau ketika Firaun dia mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la, saya adalah Zat yang paling tinggi, mengapa dia meminta kepada Haman, yaitu perdana menterinya, untuk membangunkan tangga untuk melihat Tuhannya Musa alaihissalam? Ya, dia mengatakan kepada Haman, ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, bahwasanya bangunkan untuk tangga. Ya, dan saya akan melihat Tuhannya Musa. Fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Karena aku yakin dia adalah orang yang berdusta. Dia orang yang bohong. Mengapa Firaun dia mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la, tetapi dia meminta kepada Haman untuk membangunkan tangga melihat kepada Tuhannya Musa? Kalau memang a'la, la syai'a a'la min. Tidak ada yang lebih tinggi. Kalau a'la sudah yang paling tinggi. Ya, kalau dia ingin melihatnya Tuhannya Musa, berarti dia berada di mana? Di bawah atau di atas? Firaun ketika dia ingin mengatakan bahwasanya dia ingin melihat Tuhannya Musa sehingga dia membangun tangga, ini menunjukkan bahwasanya Firaun letaknya di bawah atau di atas? Di bawah. Ya, ini orang kalau dia ingin mengajak kepada kesesatan, dia akan menghalalkan segala cara. Ya, padahal dia di bawah, tetapi dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Kalau sudah al-a'la itu yang paling tinggi. Jadi tidak ada yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha tinggi. Makanya Allah itu ketika mengatakan a'la, aliyun azim. Allah itu maha tinggi dan besar. Karena segala sesuatu yang dia semakin tinggi, maka dia akan semakin kecil. Ya, kita melihat memang pesawat besar, tetapi ketika di depan kita besar. Kalau sudah naik ke atas, ya, dia terbang ke atas kelihatan kecil. Ya, segala sesuatu. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi dan juga semakin besar. Makanya Allah selalu mengatakan aliyun azim. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Fasabbih bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa. Ya, dialah Allah yang maha tinggi yang apa? Yang menciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Alladzi khalaqa kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Sehingga Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, maka sembahlah. Yang kita sembah yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia tidak pantas untuk kita meminta kepadanya. Kita beribadah kepadanya. Ya, sehingga Allah memberikan permisalan di dalam surat Al-Hajj. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah." Wahai manusia, bahwasanya kami ini memberikan sebuah permisalan, maka dengarkanlah. Innal ladzina ta'buduna min dunillah. Bahwasanya sesembahan yang kalian sembah selain Allah,
la yakhluqu dzubab wa la yajtama'u lah. Mereka itu tidak bisa menciptakan dzubab, lalat, meskipun mereka semua berkumpul. Wa iyaslubuhum dzubabu syai'an la yastabqiduhu. Kalau memang lalat itu mengambil sesuatu dari kalian, kalian tidak bisa mengejarnya. Dha'fal talib wal matlub. Maka lemah orang yang meminta dan yang diminta ini sama-sama lemah. Ini menunjukkan bahwa manusia semuanya lemah. Allah juga mengatakan khuliqal insanu dha'ifa. Bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Jadi yang disembah siapa? Dialah Allah yang telah menciptakan. Fasabbih bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Setelah Allah menciptakan, maka Allah menyempurnakan ciptaannya. Bukan berarti Allah setelah menciptakan kemudian Allah biarkan, tidak. Setelah Allah ciptakan, Allah sempurnakan. Fasawwa kulli syai'. Bagaimana indahnya langit, bagaimana indahnya gunung, ya bagaimana indahnya matahari, bulan, bintang, dan berbagai macam manusia. Disempurnakan ciptaannya Allah. Ya, alladzi khalaqa fasawwa, alladzi qaddar. Setelah Allah ciptakan dan Allah sempurnakan, kemudian Allah qaddar. Dan Allah berikan takdirnya. Allah berikan ketetapan kepadanya. Kapan ajalnya, bagaimana rezekinya, apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah dia termasuk orang yang senang, ya qaddar, ditakdirkan sama Allah. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Dan segala sesuatu itu kami ciptakan ada ukurannya. Ya, kitanya ada ukurannya. Kita menggunakan pakaian, ada yang XL, ada yang L, ya, ada yang S. Kalau kita ukurannya kita S, dikasih XL sama Allah, ya kita kasih XL gimana? Nyaman tidak? Tidak nyaman. Karena memang itu suatu ketentuannya Allah Rabbul Alamin, dan itu harus kita sadari, dan itu harus diimani. Wa kullu syai' kata Allah, wa kullu syai' khalaqnahu biqadar. Dan segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, dengan takdirnya, dengan ukurannya. Ya, fasabbih bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddar fahadalah. Ya, kemudian Allah memberikan petunjuknya agar tidak tersesat. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya. Allah mengatakan apa? Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk aku, maka dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah susah dan celaka. Tidak susah, kata Allah. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Masyaallah mukminin rahiman rahimakumullah. As-sama'u lughatan bima'na murtafa' hissan. Bahwasanya langit itu secara bahasa artinya adalah al-murtafa', syai' murtafa'. Sesuatu yang sangat tinggi. Ya. Murtafa' itu artinya adalah langit. Ya. Makanya Allah mengatakan a'amintum man fis sama'. Apakah kalian itu merasa aman terhadap siapa yang berada di atas langit? Amintum man fis sama' ay yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Ya, apakah kalian merasa aman? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menenggelamkan kalian di dalam bumi. Terjadi gempa, kemudian Allah tenggelamkan di atas bumi, fa idza hiya tamur. A'amintum man fis sama' ay yursila 'alaikum hasibah. Apakah kalian merasa aman ketika Allah goncangkan dengan memberikan batuan yang sangat besar? Ya, fasata'lamuna kaifa nadir. Kelak kalian akan mengetahui bagaimana beratnya, dahsyatnya peringatan. Ya, ini menunjukkan a'amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman terhadap siapa yang berada di atas langit? Ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah di mana? Allah di atas langit, bersemayam di atas arsy. Ya, ini akidah. Ya, ini akidah. Ketika Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum, bahwasanya di langit itu ada rizki kalian. Bukan Allah katakan di awan. Bukan Allah katakan di pembesar kaum. Bukan Allah katakan ya di matahari, di bulan, di gunung, bukan. Wa fis sama', ya bahwasanya di langit au amri man 'alal arsy istawa.
atau memang urusan rizki itu dia memang urusannya siapa yang dia di atas langit. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bukan di langitnya, tetapi siapa yang di atas langit. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan. Ya, dan apa yang telah dijanjikan. Kita tahu bahwasanya terkadang kita itu ragu terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sudah dijanjikan manusia atau syaitan yang janji kepada kita, seakan-akan kita percaya. Tapi kalau memang janjinya Allah, mengapa kita tidak percaya pada janjinya Allah? Ya, anak ingat kisahnya ibunya Musa alaihissalam. Ibunya Musa, ketika Allah perintahkan kepadanya, ketika terjadi Fir'aun dia keliling untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam, maka seorang wanita, seorang ibu, dia merasakan khawatir dan takut. Maka Allah perintahkan apa? Wa alqihi fil yam. Lemparkanlah anak tersebut di sungai. Wala takhafi wala tahzani. Dan janganlah engkau itu khawatir dan jangan engkau itu bersedih. Inna raduhu ilaik wa ja'ilu minal muslimin. Bahwa kami ini pasti akan mengembalikan Musa itu kepadamu. Pasti kata Allah. Wa ja'ilu minal muslimin. Dan kami akan jadikan Musa itu sebagai utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perjalanan yang sangat panjang, sehingga ibunya Musa bisa memberikan air susunya kepada Nabi Musa alaihissalam di singgasananya Fir'aun setiap hari. Ya, dikembalikan kepada ibunya dan dijadikan suatu hari sebagai seorang utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali contoh menunjukkan bahwasanya janji Allah itu janji yang benar. Belum lagi nanti orang ketika dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia meletakkan kakinya di surganya Allah, dia akan mengetahui bahwasanya memang janjinya Allah itu janji yang benar. Mereka mengatakan ketika kakinya masuk dalam surga, dia mengatakan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Dia tahu bahwasanya ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan. Ya, wa fis sama'i rizqukum, bahwasanya di langit itu ada rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan wa ma tu'adun, ya, amrul rizki wa amrul wa'du ba'da rizki. Ya, bahwasanya ada dua perkara ayat ini. Yang pertama amrul rizki, yaitu urusan tentang rizki. Yang kedua amrul wa'di ba'da rizki, yaitu sebuah janji setelah dia mendapatkan rizki. Ya, kalau kita memang sudah dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana ada janji selanjutnya, ada perjalanan selanjutnya. Ya, yaitu apa? Wa ma huwa rizqi wa ma huwa al-wa'du ba'da rizqi. Ya, apa itu rizki dan apa itu janji setelah mendapatkan rizki tersebut. Ar-rizqu marbutun bil hayat. Ya, bahwasanya rizki itu selalu keterkaitannya dengan kehidupan. Ya, ar-rizqi marbutun bil hayat. Kullu nafsin khalaqaha Allah kataba lahu rizqahu ma damatil hayat. Ya, setiap jiwa itu telah ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia hidup. Ya, selama dia hidup ditetapkan rizkinya oleh Allah. Wa ma huwal wa'du li kulli makhluk, dan apa itu janji bagi setiap makhluk. Ya, tadi yang pertama urusannya tentang rezeki. Yang kedua al-wa'du ba'da rizqi, yaitu janji setelah rizki. Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Ya, al-maut. Jadi wa ma tu'adu itu artinya ada al-maut. Ya, sehingga disebutkan di dalam athar bahwasanya setiap manusia likulli insani fis sama'i baban. Bahwa setiap manusia dia di langit dia memiliki dua pintu. Semua anak antum punya dua pintu di langit. Yang pertama babur rizq, yaitu pintu rezeki. Yang kedua babul ajal, dan pintu ajal. Idza futiha babur rizq ughliqa babul ajal. Dan ketika pintu rezeki itu dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menutup pintu ajal. Ya. Kalau sudah ditutup pintu ajal, rezeki itu terus mengalir sesuai dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya.
kami yang telah membagi rizki kalian di dunia. Bukan manusia yang membagi. Ya, sehingga Allah itu membantah kepada manusia yang dia seakan-akan dia yang telah memberikan rizki kepada manusia. Allah mengatakan ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang telah membagi rahmatnya Allah? Nahnu, kata Allah, kamilah qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang telah membagi urusan ya dunia ini kepada manusia. Ya, ar-rizq yang pertama. Kalau pintu yang kedua, al-ajal. Ya, idza futiha babur rizq ughliqa babul ajal. Wa idza ughliqa babur rizq, dan ketika pintu rizki ditutup sama Allah, futiha babul ajal, baru pintu ajal itu dibuka. Walam yuftahani fi waqtin wahid, dan tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu waktu. Ya. Kalau sudah pintu yang satu, pintu rezeki dibuka, berarti ajalnya masih ditutup sama Allah. Tetapi kalau pintu ajalnya sudah dibuka sama Allah, berarti sudah terputus. Ya, berarti setelah disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani rahimakumullah, wa fis sama'i rizqukum sababul hayat. Dan bahwasanya di langit itu rizki kalian, dan itu sebab untuk kehidupan kita. Ya, wa fis sama'i mautukum sababul maut, dan juga di langit itu ada kematian bagi kalian dan sebab-sebab kematian. Ya, kematian itu juga ada sebabnya. Dan seseorang ketika mati tidak terlepas dari izinnya Allah. Kalau sudah mati, Allah mengatakan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitabun muajjalah. Ya, tidaklah seorang jiwa yang dia meninggal kecuali semua atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, kitabun muajjalah, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian warada fil azab sababul hayat fis samai mautukum sababul maut. Ar-rizqu naw'an. Dan rezeki ini memiliki dua jenis. Yang pertama rizqun nazil, yang kedua rizqun sa'id. Rizqun nazil yaitu rezeki yang turun dari atas langit. Ini namanya rizqun nazil. Kemudian yang kedua rizqun sa'id, rezeki yang naik ke atas langit. Ya, sehingga dikatakan rizqun nazil itu terbagi menjadi dua. Ya, rizqun nazil, rezeki yang turun itu terbagi menjadi dua. Yang pertama rizqun maddi. Ya, rizqun maddi ini yang bisa memperkembangbiakan jasad kita. Ya, kita mendapatkan makan, minum, kemudian pakaian. Ya, ini namanya rizqun maddi. Kemudian yang kedua, rizqun ma'nawi, yaitu al-ulum wal ma'arif wal iman. Itu kita mendapatkan ilmu, wawasan, keimanan, ketakwaan kepada Allah, ketenangan. Itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'imanihim, agar mereka bertambah iman mereka kepada Allah. Ya, setiap bertambahnya keimanan, maka bertambah yang namanya ketenangan. Ya, jadi memang iman itu bisa membawa ketenangan. Dan yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, as-sakinah min rizqillah. Ketenangan itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan tentang orang Arab Badui, ya, Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Bahwasanya Badui mengatakan aku telah beriman. Ya, qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, kata Allah. Bahwasanya kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah aku telah Islam, aslamna. Ya, walam yadkhulul iman fi qulubikum, karena memang keimanan belum masuk ke dalam jantung kalian. Ya, kita melihat apakah memang keimanan sudah masuk ke dalam hati kita atau belum. Ya, makanya sulit orang dia mengatakan saya mukmin, tidak, tapi katakan saya muslim. Ya, karena belum tentu keimanan itu masuk ke dalam diri kita. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan yamununa 'alaika an aslamu. Ya,
Allah mengatakan yamulluna 'alaika an aslamu. Mereka itu seakan-akan memberikan bagian mereka ketika mereka masuk ke dalam Islam. Ya. Jadi orang-orang kafir dahulu ketika mereka masuk dalam Islam seakan-akan mereka memberikan bagian mereka terhadap keislaman. Ya. Memberikan nikmat itu kepada Islam tidak. Ya. Mereka seakan-akan ketika masuk ke dalam Islam kita taat ya dan kita jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita telah memberikan bagian itu kepada Islam. Yamununa 'alaika al-aslamu yamununa 'alaika al-aslamu balillahu yamunnu 'alaikum an hadakumul iman. Tetapi dialah Allah yang telah memberikan kepada kalian hidayah sehingga kalian masuk ke dalam keimanan. Ya, jadi memang kita mendapatkan iman itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sekarang berada di masjid, ya, menuntut ilmu itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi as-sakinah, ketenangan dan iman itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para ulama mengatakan al-ilmu nurun wal jahalatu halak. Ya, ilmu itu juga rizki dari Allah. Kita dapat ilmu, rizki dari Allah. Ya, sehingga para ulama mengatakan ilmu itu adalah sebuah cahaya. Wal jahalatu halak, dan kebodohan itu sebuah kebinasaan. Wa man yasir fi dhulmatil jahli halak. Siapa saja yang dia berjalan di atas ya kebodohan, maka dia akan binasa. Ya. Jadi memang kita ini ada kebodohan dalam diri kita. Bagaimana cara mengobatinya? Yaitu dengan ilmu. Ya. Kemudian rizki juga dibagi menjadi dua. Ya, rizkun maqtu' wa rizkun ghairu maqtu'. Rizki yang terputus dan yang kedua rizki yang tidak terputus. Ya, kalau rizki yang terputus seperti halnya Allah memberikan kepada kita anak, memberikan kepada kita pasangan, yang memberikan kepada kita makanan, minuman, pakaian, yang semuanya dikasih sama Allah. Ini yang rizki maqtu' yang bakal terputus nantinya. Kemudian yang kedua, rizkun ghairu maqtu', rizki yang tidak pernah terputus. Rizkinya siapa? Yang tidak pernah terputus. Meskipun dia mati, masih tetap dapat rizki. Rizkinya siapa? Syahid. Orang yang dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap dapat rezeki. Ghairu maqtu' berarti tidak terputus. Sehingga Allah mengatakan, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat." Janganlah kalian mengira bahwasanya orang yang dia mati di jalan Allah mereka itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka diberikan rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wastabshirun. Dan mereka akan bahagia terhadap rezeki yang telah diberikan oleh karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ghairu maqtu', tidak terputus. Kemudian rizqun sa'id. Ya. Yang tadi pertama rizqun nazil. Ya, rezeki nazil dibagi menjadi berapa? Ada dua. Yang pertama rizqun maddi wa rizqun ma'nawi. Ya. Kemudian juga dibagi menjadi dua. Rizqun maqtu' wa ghairu maqtu'. Rezeki yang terputus dan tidak terputus. Kemudian kita masuk ke dalam rizqun sa'id. Rezeki yang naik ke atas langit. Ya, rizqun sa'id. Huwa rizqun muddakharun yuktabu fi 'illiyyin. Dan ini rizki yang telah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala fi 'illiyyin, di dalam 'illiyyin. Tahu kita apa itu 'illiyyin? Ya. Inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun. Kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. Tahukah kalian apa itu kitab orang-orang yang baik, abrar? Di mana letaknya? Fi 'illiyyin. Ya, ini kitab yang abrar, orang-orang yang baik itu fi 'illiyyin. Dan tahukah kalian apa itu 'illiyyin? Ya. Wa ma adraka ma 'illiyyin, kitabun marqum, suatu kitab yang telah dicatat oleh Allah, yashhaduhu al-muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kitab 'illiyyin. Ini khusus bagi abrar. Ya. Orang-orang yang abrar, orang yang baik. Innal abrar lafi na'im. Dan orang yang abrar, orang yang baik itu selalu di dalam kenikmatan. Di dunia di dalam kenikmatan dan di akhirat lebih dari kenikmatan. Wa innal fujjar lafi jahim.
Dan orang yang fujar, yang jahat, yang kotor, yang buruk, lafi jahim. Mereka berada dalam jahim, neraka. Neraka di dunia sebelum nanti neraka di akhirat. Tidak ada ketenangan, ya, tidak ada kenikmatan. Dan orang yang dia mendapatkan rizki sa'id, rizki yang naik, itu sebuah kitab yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala fi 'illiyyin. Allah mengatakan, "Ilaihi yas'adu kalimut thayyib." Bahwasanya ucapan yang baik itu naik. Ya, ini rizki yang naik, ucapan yang baik. Ucapan tauhid, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu naik kembali kepada Allah. Kemudian kalimat zikir, itu kembali kepada Allah. Membaca Al-Quran, kembali kepada Allah. Kita memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal 'amalus shalih. Dan juga amal saleh yang telah kita lakukan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ya, zakat kita, ibadah kita, haji kita, umrah kita, ya, menuntut ilmu kita, itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rizqul ladzi yurfa' afdal min rizqil ladzi yanzul. Ya, dan rizki yang naik itu lebih afdal, lebih baik, lebih mulia daripada rizki yang turun. Ya, betul atau tidak? Afdal atau tidak afdal? Mana yang afdal? Rizki yang naik atau rizki yang turun? Rizki yang naik apa turun? Turun. Yang paling gampang mana? Paling gampang naik atau turun? Turun. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, dakwah, amal saleh, itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak, harta, perkebunan, peternakan, dan dunia semuanya. Karena memang itu semua yang diberikan oleh Allah, rizqun nazil, itu adalah maqtu', yang dia akan terputus. Dan rizki yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rizki yang naik itu rizki yang kekal, tetap ada. Allah mengatakan, "Ma 'indakum yanfad, wa ma 'indallahi baq." Ya. Apa yang ada di sisi kalian itu akan fana. Sebentar. Ya, semua yang ada di sisi kita semuanya, mau itu anak, mau itu pasangan, ya, mau itu harta, mau itu peternakan, perkebunan, tanah, semuanya terbatas, makhluk, dia akan terputus. Tetapi amal soleh yang kita lakukan karena ikhlas karena Allah, ya, amalan yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan kekal. Tadi Allah mengatakan, ma indakum yanfad, apa yang ada di sisi kalian semuanya yanfad, hilang, cepat atau lambat. Wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal, selalu ada. Ya, maka ketika Rasulullah SAW itu memberikan khutbah di masjid, yang memberikan khutbah ini Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat semuanya. Ya, ketika Nabi memberikan khutbahnya, maka kafilah dari Syam, ada para pedagang-pedagang yang besar yang mereka datang dari negeri Syam. Ya, kalau mereka datang dari negeri Syam, mereka akan lewat kepada kota Madinah. Ya, kalau sudah datang pedagang dari Syam, ini waktunya mereka mendapatkan rezeki yang besar. Ya, mulai kulaan, ya, mulai ngambil barang-barang yang murah dan bisa mereka jual nantinya di pasar. Ya. Dan ketika Nabi memberikan khutbahnya, maka mereka ini keluar dari masjid untuk mendatangi para pedagang dari Syam. Nabi ditinggal. Ini memberikan ilmu, mengajarkan kepada para sahabat, ditinggal. Ya. Kemudian mereka meninggalkan Nabi Muhammad SAW qa'imun yakhutub, qa'imun yusalli. Nabi dalam keadaan berdiri memberikan khutbah, dan berdiri ketika salat ditinggalkan sebagian para sahabat. Sehingga langsung Allah menurunkan firman-Nya di dalam akhir surah Al-Jumu'ah. Allah mengatakan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Ketika mereka melihat tijarah perdagangan, aw lahwan atau perniagaan, infaqtu ilayhi, mereka langsung bersegera, langsung cepat. Wa tarakuka qa'imah, dan meninggalkan engkau wahai Muhammad qa'iman, berdiri ditinggal. Wa tarakuka qa'iman. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kul ma indallah, apa yang ada di sisi Allah, khairun, jauh lebih baik, minal lahwi wa minat tijarah, daripada perniagaan dan perdagangan.
Ya, apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada perniagaan dan perdagangan. Apa penutupnya ayat ini? Wallahu khairul raziqin. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan rizki kepada hambanya. Kalau kita ingin mencari rizki yang sebenarnya di mana? Di rumahnya Allah, di masjid. Antum mencari rizki yang paling afdal itu di masjid. Allah mengatakan fi buyutin, bahwasanya di dalam rumah-rumah itu di masjid. Adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Allah telah memberikan izin kepada mereka untuk memuliakan namanya Allah dan mengingat namanya Allah di dalam masjid. Wa yusabbihu lahu fiha bil wudu. Dan mereka di dalam masjid itu bertasbih kepada Allah al-wudu awalnya. Al-wudu itu di waktu subuh. Waktu pagi itu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti matahari terbit. Wal asar, dan juga nanti akhirnya, yaitu akhirun nahar, yaitu sebelum matahari terbenam. Yusabbihu lahu fiha bil wudu wal asar rijal. Langsung Allah mengatakan bahwa itu rijal, laki-laki. Ya, antum lihat sekarang orang yang tidur di rumahnya, laisa binar rijal. Ya, yang meninggalkan sholat subuh, ya, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk dalam ayat ini. Rijal, yaitu laki-laki. Ya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'. Ya, di sini Allah tidak mengatakan laki-laki yang terus di masjid, tidak. Tapi laki-laki yang dia berada di masjid yang tidak disibukkan dengan apa? La tulhihim tijarah. Karena memang perdagangan ini selalu melalaikan. Ya, perdagangan selalu melalaikan. Tetapi Allah memuji para laki-laki yang tidak disibukkan oleh perdagangan mereka dan perniagaan mereka. Ya, la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Jadi ada waktu untuk menuntut ilmu, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dia memberikan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dan mereka itu menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, dan mereka juga membayar zakat. Ya, mereka salat bayar zakat. Ya khafuna yauman, mereka takut pada satu hari. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, ketika hati mereka dan mata mereka menjadi goncang. Mereka takut pada suatu hari tataqallabu fihi al-qulub, yaitu ketika hati mereka dan pandangan mereka itu menjadi goncang. Liyajziyahumullah ahsana ma 'amil, agar Allah nantinya akan memberikan balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Wallahu sari'ul hisab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sangat cepat sekali hisabnya. Masyaallah mukminin rahimani wa rahmatullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang naik dan juga rezeki yang turun, ada orang yang dia dapat dua hal ini. Rezeki yang turun, masya Allah, ya, dan ini hasanat dunia, di antara kebaikan-kebaikan dunia, dan juga dia diberikan rezeki yang naik. Wa hadza min hasanatil akhirah. Ya, makanya Allah mengatakan wa minan nas, di antara manusia yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada aku kebaikan-kebaikan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan kelak mereka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Cukup di dunia dikasih semua sama Allah. Wa minhum may yaqul, dan di antara mereka dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada aku di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat itu kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah aku dari api neraka. Ya, ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka itulah yang akan mendapatkan bagian atas apa yang telah mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sangat cepat sekali hisabnya. Ya. Jadi memang akhirnya mana yang lebih mudah? Yang naik atau yang turun? Atau mudah semuanya? Atau sulit semuanya? Ya. Ya, mudah yang naik atau yang turun? Hah? Naik mudah. Masya Allah. Ya, kalau memang yang mudah yang naik, ya, ada min fadlillah. Ya, kalau memang dua-duanya, karena memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai.
Dan Allah tidak akan pernah memberikan akhirat illa man yuhib. Kecuali memang orang itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah memberikan kerajaan yang besar itu kepada ahli syirik. Ya, orang yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan kerajaan sama Allah. Ya, sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah tentang Namrud, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk. Ya, ketika Allah memberikan kepadanya al-mulk, sebuah kerajaan yang besar, Namrud. Tetapi dia orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Kemudian Allah binasakan. Tidak bermanfaat apa yang dia lakukan. Ma aghna 'anni maliya. Ya, halaka 'anni sultaniya. Hartanya tidak bermanfaat dan jabatan yang telah dia dapatkan itu halak, binasa. Khuduhu faghullu thumma al-jahim sallu. Tariklah dia dan ikatlah dia dan lemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya, tidak bermanfaat. Kalau memang dunia saja yang dia dapatkan tidak bermanfaat. Ya. Kemudian Allah juga memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, ya Allah wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepada aku sebuah kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada siapapun. Doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, sehingga bisa memindahkan singgasana yang besar, singgasana yang Balqis dari negeri Yaman menuju negeri Palestina. Ya. Sebelum mata itu berkedip. Sebelum mata berkedip itu singgasananya Balqis itu sudah ada di depan Sulaiman. Ya. Bukan berarti Sulaiman itu terus membanggakan dirinya. Ini orang yang beriman. Kalau sudah dapat nikmat, dinisbatkan sama Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dirinya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Karunia Tuhan. Dia beruani aashkur am akfur. Untuk memberikan ujian kepada aku termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur. Ya, jadi nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu ujian. Dia termasuk orang yang kufur atau orang yang syukur. Tetapi dia menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Hadza 'ata'una." Ini merupakan anugerah kami. Ya. Famnun au amsik bi ghairi hisab. Entah nikmat itu akan kau bagikan kepada manusia yang lain atau engkau tahan bi ghairi hisab, tanpa batas. Besarnya kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kerajaan. Kemudian yang kedua, sampai jam berapa? 10 menit. 10 menit. Berkaitan masalah harta. Yang tadi yang pertama kerajaan. Yang kedua harta. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang besar kepada Qarun. Ya. Qarun dikasih harta yang banyak sama Allah. Sehingga Allah mengatakan inna Qarun kana min qaumi Musa. Bahwasanya Qarun itu salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Ya, bahwasanya Musa dan Qarun ini sepupu. Ya, Qarun dan Musa ini sepupu. Aba'uhuma syaqiqan. Bahwasanya bapaknya Musa dan bapaknya Qarun satu saudara. Ya. Ketika Allah memberikan harta yang banyak kepada Qarun, tetapi tidak diberikan nubuwah, kenabian. Dan kenabian itu diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dia ada di dalam dirinya rasa hasad, benci kepada Musa. Ya, sehingga Allah ya, ketika memberikan nikmat kepada Qarun, maka Qarun ini dia nyewa pelacur. Ya, dia mengambil pelacur dan dia memberikan sebagian hartanya kepada pelacur tersebut dengan catatan. Ya, dengan catatan engkau menfitnah Musa. Ya, nanti ketika Musa mengumpulkan manusianya pada Yaumul Id, ya, dan di sana ada Musa, maka engkau katakan kepada seluruh manusia itu bahwasanya ya Musa telah melakukan zina bersamaku dan ini anaknya Musa. Ya, karena memang ketika seseorang ingin menghancurkan martabat seseorang, dituduh orang itu zina, hancur semua martabatnya. Ya, contohnya ya siapa namanya? Aisyah radhiyallahu ta'ala dituduh berzina, Maryam dituduh berzina. Ya, kemudian siapa lagi? Banyak sekali dituduh berzina, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian ketika Yaumul Id,
Semua manusia sudah berkumpul di sana, ada Musa. Dan ketika wanita ini dia ingin mengatakan apa yang telah diperintahkan oleh Qarun, ya, maka dia mengatakan, ya, bahwasanya Qarun telah memerintahkan kepada aku untuk mengatakan kepada Musa bahwasanya Musa itu adalah seorang pezina begini, ya, dan bahwasanya apa yang telah dikatakan oleh Qarun fa innahu kadzib, dia orang yang berdusta. Dan apa yang dikatakan Musa, ma'alina alaihi min su, dan aku tidak mengetahui bahwasanya di dalam diri Musa itu ada keburukan, ya, karena memang wanita ini dia melihat ada cahaya di wajahnya Nabi Musa alaihissalam. Fara'aitu nur wa ra'aitu tur, ya, sehingga dia tidak bisa berbohong, dia katakan apa adanya, ya. Kemudian Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, bahwasanya aku telah mengizinkan bumi untuk taat kepada perintah. Ini bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Meskipun kami tidak membedakan di antara para rasul. Tapi kesabarannya Musa dengan kesabarannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah telah memberikan izin kepada Musa bahwasanya bumi itu taat kepada perintahnya Musa, maka Musa mengatakan apa? Ya ardi ibla'i Qarun wa dar. Wahai bumi, tenggelamkanlah Qarun bersama rumahnya, ya. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kemudian kami tenggelamkan Qarun bersama hartanya di dalam bumi. Maka ada biasanya harta karun biasanya, ya. Itu hartanya Qarun. Inna Qarun kana min qaum Musa fabagha alaihi. Dan Qarun itu dia melampaui batas. Wa ataina minal kunuz, dan kami berikan dia perbendaharaan harta yang sangat banyak. Ma inna mafatiha la tanbul 'usbati ila quwwah. Yang kuncinya saja dibawa sama orang-orang kuat di antara mereka. Kunci, ya, kunci perbendaraannya Qarun itu dipikul dengan orang-orang yang kuat. Idh qala lahu qaumuhu, ketika kaumnya mengatakan kepada Qarun, la tafrah, tidak usah bangga, tidak usah terlalu bangga, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak mencintai orang yang membanggakan dirinya, tidak mencintai. Innallaha la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Maka carilah apa yang bermanfaat untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa terhadap bagian kalian untuk di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan membuat kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak mencintai orang yang membuat kerusakan. Qala, Qarun mengatakan ketika dikatakan kepada kaumnya, qala innama utitu ala ilmin. Aku punya ini semua karena ilmu, karena memang anakku, karena memang anak pantas untuk mendapatkannya. Lihat sombongnya Qarun, ya, sehingga orang-orang di sebelahnya itu punya harapan, wah sekiranya aku kayak Qarun, ya, ya laitani ma Qarun. Dan ketika ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan semuanya. Sudah ditenggelamkan sama Allah, maka Allah menutup ayat ini dengan apa? Tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Itulah negeri akhirat yang kami siapkan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak menginginkan 'ulu. Mereka bersifat tinggi, wala fasad, dan tidak berbuat kerusakan. Itu negeri akhirat. Ini harta diberikan kepada Qarun, tetapi dia dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu yang memang diberikan harta sama Allah tetapi dia takwa kepada Allah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tajul dzat di Makkah. Itu seorang pedagang emas yang besar di Makkah, ya, yang dia memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang mengatakan, "Ya Abu Bakar, kalau engkau berikan hartamu kepada kami, invest kepada kami, ya, tufidu manfaat, kau tambah banyak harta." Itu kan biasa mindsetnya kita. Kalau kita invest sana invest sini, yang kita pikirkan apa? Dunia, sehingga kita bisa apa? Lebih berkembang, lebih kaya lagi. Ya, karena memang kalau manusia kalau sudah tamat, dia tertambah tamat. Ya, wa gharatkumul hayatud dunya, dia akan ditipu dengan kehidupan dunia. Ya, kalau memang kau berikan hartamu kepada al-guju, yang namanya dia akan menjaga. Kau punya pasukan yang akan menjaga. Ya, tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan semua hartanya di jalannya Allah, semuanya. Ya,
wala yu'addu wala yuhsab, tidak dihitung. Kadang orang kalau dia memberikan hartanya dihitung, anak memberikan fulan, la yu'ad, tidak dihitung berapa yang dia berikan dan tidak dia pikirkan. Ya, kalau sudah beri sudah selesai. Dia berikan, dia lepas. Dia berikan, tidak pernah dihitung. Ya, ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Allah mengatakan apa? Wa sayajannabuhal atqa. Maka neraka itu akan dijauhkan dari al-atqa, orang yang paling bertakwa. Abu Bakar Siddiq. Ya. Dan akan dijauhkan dari neraka siapa? Al-atqa. Orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti mala. Yang dia memberikan hartanya wa yatazakka, karena ini membersihkan hatinya. Ya. Jadi orang yang bakhil sulit dia membersihkan hatinya. Berat orang yang bakhil. Tapi orang yang karim yatazakka, bersih, membersihkan jiwanya. Ya, alladzi yu'ti mala wa yatazakka wa ma li ahadin 'indahu ni'matin tujza. Tidak ada seorang pun yang dia ingin memberikan balasannya illa ibtigha wajhi rabbih al'ala, kecuali dia itu mengharapkan apa? Ridhonya Allah yang Maha Tinggi. Dia memberikan itu karena apa? Meminta ridhonya Allah. Bukan dikatakan fulan jawab, fulan ini karim, fulan dermawan. Illa ibtigha wajhi rabbil al'ala, kecuali mereka itu mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yarda, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya. Radhiyallahu anhu, supaya Allah memberikan keridhaan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masyaallah rahimahullah. Ya. Karena memang seseorang yang dia mendapatkan rezeki yang turun dan rezeki yang naik. Ketika rezeki yang turun ini ternyata lebih mudah daripada rezeki yang naik, ini menunjukkan bahwasanya ashabul qillah. Ya, karena memang pemiliknya itu sangat sedikit. Kalau rezeki yang turun semua berlomba-lomba mendapatinya. Orang kafir, orang yang maksiat, orang yang beriman, semuanya. Binatang, ya semuanya berusaha mendapatkan rezeki yang turun. Kalau rezeki yang naik tidak diberikan kecuali orang yang memang diberikan izin, diberikan karunia sama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah rahimahullah. Mungkin yang bisa Anda sampaikan. Ya, kalau punya nama, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ya, fadhal. Gimana? Betul. Iya, ada kejadian karena betul jelas malam sudah meninggal, tapi dia masih menerima rezeki dan menganggap setahun 2 tahun. Ya, akhirnya karena titipkan ke ahli warisnya, istrinya. Masyaallah. Ketika seorang yang meninggal, ternyata ada orang yang menitipkan harta untuk fulan tersebut, ya disedekahkan. Ya, berarti disedekahkan atas namanya. Tapi katakanlah jalannya waktu, orang yang meninggal itu masih ada hak kalau dari anaknya kerjaan kita. Tidak mau kan selesai karena dia pernah terjadi budget, karena sudah pernah sama anak jalan, anak kasihkan haknya dia lewat istrinya anaknya. Sahih. Berarti haknya dia berikan kepada ahli warisnya. Ya, memang hak warisnya. Itu rezekinya, bukan berarti itu rezeki kembali kepada si mayit ya. Maksudnya rezeki di sini dimaksud dalam ayatnya Allah, inda rabbihim yurzaqun. Karena memang alam dunia dengan alam barzakh itu berbeda. Ya. Makanya Allah mengatakan walaysa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Ya. Kalau sudah meninggal, maka terputus semuanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Idza matal insan inqata 'amaluhu. Ketika manusia itu meninggal, maka terputus semuanya. Illa min thalath. Jadi 3 hal ini yang tidak akan pernah terputus. Yang pertama sedekah jariyah, yang dia punya sedekah jariyah. Ya misalkan dia punya mushaf, dia sering membagikan mushaf, atau dia membangun masjid, atau dia membangun sumur, ya sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bihi, yang dia punya ilmu yang dia sebarkan.
Yang dia ilmu terus dia berjalan, estafet. Dia mendapatkan pahalanya. Kemudian ketiga, waladun salihun yad'ulah. Dan anak saleh yang dia selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya, dan di sini ada faedah penting. Ya, ketika kemarin anak jalan sama Ustaz Mubarak, ya Ustaz Mubarak menjelaskan penjelasan dari Syekh Utsaimin. Ya, ketika ada seorang yang dia tanya kepada beliau tentang, Ustaz, bagaimana kalau anak yang mengumrahkan untuk orang tuanya, ya, berangkat lagi umrah lagi untuk orang tuanya, ya, maka Ustaz mengatakan, ya Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasannya yang paling afdol untuk orang tua yang sudah meninggal itu adalah doa. Karena tidaklah Rasulullah SAW menjelaskan kecuali itu hal yang paling afdol. Yang di sana dikatakan waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Jadi yang paling afdol dari semuanya adalah doa. Ya, untuk orang tua yang meninggal yang paling afdol dari semuanya adalah doa kepada si mayit. Ya, kalau memang ada orang yang menitipkan harta, maka itu rezeki bagi keluarganya. Ya, kembali berarti Allah memberikan apa? Jaminan. Alhamdulillah kasih rezeki sama Allah melalui si mayit ini tadi. Ya, wallahu taala. Sudah lihat jam semua? Betul? Tutup. Baik, masyaallah, alhamdulillah, mungkin bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat kita semua ya. Kita tunggu kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.